Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di sesi Zoom pagi ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mari kita mulai saja. Terlihat share screen saya? Kelihatan Pak. Oke. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang expert system ya, atau yang sering dibilang sistem pakar. Sistem pakar apa sih? Kita bahas apa ya? Kita bahas secara cepat. Oke, basically sistem pakar adalah sistem yang menggantikan seorang pakar. Jadi bagaimana sistem itu dibuat guna menggantikan pakar tersebut, bukan menyamai pakarnya ya, gitu. Tapi paling tidak ada ilmu yang bisa di-share tanpa harus bertemu dengan ahlinya. Contoh yang sederhana ya, kalau sekarang kan lagi COVID begini ya, mungkin dengan ada aplikasi contohnya dengan Halodoc. Nah, itu aplikasi sistem pakar yang tanpa harus bertemu langsung dengan dokternya gitu. Jadi ketika awal kalian share kira-kira apa sih keluhannya, misalkan saya pusing, saya batuk, saya pilek, ini apa sih gitu. Nah, ini gejala radang tenggorokan misalkan. Nah, itu akan membuat keputusan awal, bukan keputusan final ya, tapi decision start untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Ini bagaimana nih? Apakah perlu penanganan langsung atau hanya cuma gejala ringan? Biasanya kalau gejala-gejala ringan itu nggak perlu dokter yang realnya ya gitu. Kalau misalkan kalian sudah sampai nggak mempunyai rasa, misalkan penciuman, kecap, nah itu mungkin bisa ke COVID-19 gitu. Tapi kalau misalkan hanya sekedar pusing, terus mual-mual, nah itu mungkin hanya gejala-gejala awal dan itu bisa dikasih saran oleh sistem pakar tersebut. Nah ini definisinya ya. Sistem komputer yang berusaha mewakili pengetahuan dari keahlian seorang manusia. Misalkan tadi dokter, terus pakar-pakar dari keuangan, pakar-pakar dari ya apapun itulah, biologi, terus hewan dan lain-lain. Jadi sistem ini dibuat untuk mewakili, tapi tidak membuat keputusan yang secara fatal ya. Bahkan keputusannya adalah langsung membedah, langsung memotong, langsung apa. Nah, itu nggak bisa. Ini hanya menganalisa awal apa yang kira-kira bisa diambil tahapan selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi, menggantikan ahli, tapi hanya membuat decision awal saja. Bukan membuat decision yang fatal. Nah, seperti itu. Nah, bagian-bagian utama dari sistem pakar ini apa? Nah, ada interface-nya, ada knowledge base-nya, ada inference engine-nya, ada develop engine-nya. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimanapun ya butuh apa? Butuh interface. Ya, contohnya itu tadi, Halodoc itu kan pakai Android version ya, gitu. Jadi, ketika kalian download Halodoc, maka itu adalah interface-nya. Kalian berhubungan dengan dokternya, dengan pakarnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kedua adalah knowledge base-nya. Nah, ini knowledge base-nya itu seperti perpustakaan ya. Jadi data-datanya itu, hasil-hasil pengolahan analisanya itu dapatnya dari mana? Dari siapa? Sumbernya dari mana? Apakah gejala pusing sama mual-mual itu hamil? Nah, bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak.
Nah, kalau yang pusing laki-laki, yang mual laki-laki apakah hamil itu? Kan enggak juga. Nah, jadi knowledge base-nya harus diperbanyak. Nah, seperti itu. Jadi dari siapa nih fakta-faktanya? Jurnalnya siapa, bukunya siapa, omongannya siapa. Nah, itu harus ditanggungjawabkan. Jadi ketika menganalisa suatu masalah, dia itu mengambil data-data dari referensi-referensi yang sudah ada. Nah, referensinya harus banyak. Nah, inference engine. Bagaimana melakukan penalaran ya? Tadi saya bilang nalar gitu ya. Kalau laki-laki yang pusing, laki-laki yang mual, apakah itu hamil? Nah, itu kan nalar. Nah, jadi sistem ini juga harus bisa membedakan gitu. Oh, nih laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan pusing mual-mual, nah ini bisa aja hamil. Nah, tapi kalau yang pusing sama yang mual-mual itu laki-laki, apakah hamil? Nah, itu bagian dari sistem yang harus dilakukan penalaran juga. Jadi nggak bisa main sekedar hanya vonis saja. Nah, jadi harus dinalar. Nah, yang keempat itu development engine. Jadi bagaimana membuat sistem pakar dengan menggunakan ya mungkin Android ya, sekarang lagi rame ya Android. Lalu ya bagaimana menciptakan ini harus bisa mewakili pakar. Intinya adalah itu. Ini sistem pakar ini jujur banyak dipakai untuk skripsi ini. Karena apa? Karena ya bisa menganalisa suatu masalah, bisa menganalisa suatu pencarian jawaban. Ya, kayak misalkan Google lah, Google itu sebenarnya sistem pakar. Ya kalian nanya apa, ya pasti ada jawabannya gitu. Meskipun jawabannya itu belum tentu benar, tapi pasti ada jawabannya. Nah, tadi saya bilang itu ya, kalau misalkan, oh gejala saya pusing, gejala saya mual, hamil, kata jawaban pertama. Tapi ketika dianalisa lagi, nah kok ini cuma laki-laki yang hamil, masa laki-laki hamil kan? Nah, seperti itu. Jadi ada analisa-analisa selanjutnya. Jadi sistem pakar itu seperti hierarki pohon, dari yang banyak pemikiran, dikerucutkan lagi, dikecilkan lagi, sampai ketemu satu jawaban. Nah tadi, pusing, mual. Nah, ini apa nih, laki-laki atau perempuan? Nah itu kan dikerucutkan lagi. Sampai ada jawaban, oh ternyata dia cuma masuk angin. Nah seperti itu. Nah, ini elemen-elemennya. Jadi tadi ya, dari mana nih dapat sumber-sumbernya? Dari pengalaman, dari pakarnya langsung, dari pembuatan simbol, aturannya, kemampuan menjelaskannya. Nah, ini harus ada nih dalam elemen-elemen sistem pakar. Terutama pengalaman ya gitu. Saya contohkan, kalian belajar mobil deh gitu. Belajar mobil di YouTube sama belajar mobil di asli kan lebih pakarnya di asli ya gitu, lebih cepat. Memang bisa belajar mobil di YouTube, tapi apakah efektif? Pertanyaannya seperti itu. Apakah itu bisa cepat? Bisa. Nah, seperti itu. Jadi memang kita perlu mendengar dari pakar-pakar yang lain, tapi dari pengalaman pribadi juga sangat diperlukan. Nah, ini keuntungannya ya. Banyak alternatif, menerapkan logika yang lebih tinggi. Ya, tadi ya logika yang nggak mungkin laki-laki hamil. Evaluasi keputusan, membuat keputusan yang lebih konsisten, kinerja perusahaan lebih baik, mempertahankan pengendalian atau pengetahuan perusahaan. Nah ini ya, jadi banyak keuntungannya menerapkan sistem pakar. Kerugiannya ada juga kerugian nih. Apa kerugiannya? Tidak dapat mengalami pengetahuan yang tidak konsisten. Nah, jadi dia nggak bisa ya kalau misalkan yang gaib-gaib gitu ya. Jadi harus data dan fakta dan pengalaman itu harus benar-benar diterapkan di dalam sistem pakar ini. Nah, sistem pakar tidak dapat menerapkan penilaian dan intuisi tadi ya. Ini apa nih kira-kira nih bakalan orang ini 10 tahun 2 jam lagi mati. Waduh.
Nggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa yang menerawang gitu. Nah, kayak contohnya misalkan apakah BMKG itu ya, cuaca bisa meramalkan akan hujan? Ya hanya meramalkan gitu. Karena apa? Berdasarkan data. Tapi dia kan nggak tahu realnya nanti di lapangan apakah hujan atau tidak. Nah, itu balik lagi ke alamnya. Tapi hanya bisa meramalkan. Nah, karena berdasarkan data. Nah, kayak gempa nggak ada yang tahu bakalan gempa di mana. Tapi dia bisa mengukur kekuatan gempa. Nah, tapi nggak tahu dia akan gempa lagi di mana. Nah, itu tergantung kuasa yang di atas. Tapi sistem ini mendeteksi, paling tidak mendeteksi kira-kira akan terjadi gempa. Tapi belum tentu. Nah, ini intuisi namanya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, intinya dari sistem pakar ini adalah bagaimana sebuah sistem diciptakan untuk menggantikan seorang pakar untuk mempermudah manusia agar tidak dipersulit hanya untuk bertemu pakar. Nah, ini kalau sudah pakar sudah spesialis ya, karena dia sudah mungkin pengalaman. Nah, itu yang disebut pakar. Jadi butuh proses, butuh waktu panjang ketika seorang itu disebut pakar. Nah, begitu juga sistem, ketika dia bisa menjawab banyak pertanyaan, maka ya itu disebut sistem pakar. Nah, ini bisa jadi referensi kalian nanti untuk membuat skripsi ini. Banyak skripsi seperti ini. Sistem pakar misalkan tempat wisata di Banten, ya udah. Nah, itu judulnya misalkan, ya udah apa-apa aja di daerah A, apa wisatanya di daerah B, apa wisatanya di daerah C, apa wisatanya. Nanti tinggal masukin keywordnya aja. Saya mau wisata air, ya udah nanti akan ada opsinya tuh di daerah A, daerah B, daerah C. Daerah A apa aja? Misalkan danau apa gitu, kali apa, nah seperti itu. Jadi itu sistem pakar. Nah, jadi bisa menjawab. Nah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan share materinya. Tugasnya ada di materinya. Absennya juga akan saya share di grup WhatsApp. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita pindah ke grup WhatsApp. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.